Akhirnya dia. Ya. ada hal yang menarik. Kalau orang Yahudi kan menurut pengetahuan saya nih, macam antum ini kan tidak dibolehkan membaca perjanjian baru, ya kan ya. Tidak boleh kalian membaca kitabnya orang Kristen. Nah, saya yang membaca, di situ di Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, jangan kau mengikuti ahli Taurat orang Farisi. Mereka hanya membaca Taurat tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti orang-orang seperti itu, kata Yesus. Kemudian di data 15-nya dikatakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar darimu, setelah kau tobatkan menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya menurut Yesus, ada ahli Taurat, ngaku-ngaku ahli Taurat, ngaku-ngaku orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte. Pengikutnya 2 kali lebih jahat, pengikutnya adalah penghuni neraka. Nah, di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Waduh. Ada itu ayatnya? Ada, Kisah Para Rasul 24. Orang-orang Yahudi kemudian berteriak-teriak untuk mencari dan menangkap Paulus. Dia katakan Paulus itu adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Ayat berapa itu? 24 ayat berapa? 5. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Buset deh. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Waduh, seluruh dunia bikin kacau dia. Yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Waduh. Wah, dicatat nih. Thank you ya, Akhi Zuma. Waduh, nambah ilmu nih. Kalau Akhi mau baca lebih jauh lagi, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 nih sampai nomor 26, di situ Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Aduh, di mana lagi tuh? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kasaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid di Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim atau Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Bapa. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau, wahai Paulus, sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Jadi ini pura-pura dibuat. Tetapi mereka bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami supaya menjauh dari makanan yang tidak dibolehkan. Nah, di data nomor selanjutnya itu dikatakan, akhi, bahwasanya
mereka orang-orang ini kemudian Paulus dan keempat orang yang tadi itu diceritakan mereka bertobat. Mereka bertobat dan diceritakan kemudian mentahirkan diri. Coba kita lanjutkan bacaannya. Ya, ini saya. Sabar dulu, pengikut Paulus, sabar dulu. Nah, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dia dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Nah, ini yang pamungkas ini. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Berarti Paulus masih melakukan persembahan setelah dia bertaubat. Iya, korbanot. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah korban, persembahkanlah korban sebagaimana yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti Paulus mempersembahkan persembahan Nabi Musa, yaitu hewan. Lalu mana Yesus yang dikorbankan di atas pohon? Bertaubat dia, bertaubat Paulus ini. Bertaubat dari mengajarkan agama Kristen, bertaubat. Ini dalil. Ya, jadi kok di sini udah cerita tadi sepertinya Paulus sempat diadili ya, kamu jangan begini, kamu nggak boleh begitu, kamu udah jauh dari Taurat ini, nggak benar baca ajaranmu gitu. Makanya Penetua mengatakan, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging, binatang, dan mati dicekik, dan dari pencabul. Artinya Paulus yang tadinya menghalalkan segala-galanya di dalam Kolose 2 itu, Kolose 2 ayat data-data terakhir, Paulus menghalalkan semua makanan. Tidak boleh lagi ada yang haram, tidak boleh lagi aturan, ada aturan. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi 3, di situ Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah, tidak boleh lagi diikutin. Ibrani 6 nomor 1, Paulus mengajarkan marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, yaitu hukum Taurat. Tidak boleh lagi. Tapi ternyata setelah keciduk dia kembali ke Yerusalem, ditangkap kemudian oleh imam-imam. Apa yang dia lakukan? Mengikuti nasihat para rabi pada saat itu. Tahirkan dirimu, bertaubat. Malah mempersembahkan persembahan korbanot. Bayu. Artinya korbanot itu kan membawa pertobatan. Ketika bertobat orang Yahudi itu mempersembahkan korban binatang biasanya. Kenapa dia disebut yang membawa malapetaka bagi seluruh dunia? Gila. Berarti benar tuh. Membawa kerusakan, katanya membawa kerusakan bagi seluruh dunia. Gila, bener banget itu kisah para rasul. Ngabur.